Salam semuanya, perkenalkan nama saya Raka Leandra dengan NIM L01231146. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya untuk mata kuliah metode penelitian. Ini judul proposal saya yaitu perbandingan model objek deteksi untuk mencari hasil paling optimal pada perangkat Raspberry Pi 5. Lanjut ke latar belakang, teknologi Internet of Things dan computer vision berkembang pesat dan banyak diadopsi untuk kebutuhan otomatisasi, pemantauan, serta pengambilan keputusan yang mandiri. Dalam penerapannya, perangkat seperti Raspberry Pi 5 menawarkan platform perangkat keras yang ringkas, serbaguna, dan hemat biaya, serta dapat dipasangkan dengan pi kamera untuk menangkap gambar. Salah satu tugas computer vision yang banyak dibutuhkan pada perangkat seperti ini adalah deteksi objek, yaitu proses mengenali dan menentukan letak objek di dalam gambar. Namun Raspberry Pi 5 memiliki keterbatasan kapasitas komputasi, memori, dan daya sehingga model deteksi objek yang berat menjadi tidak efisien dan dibutuhkan model yang bersifat lightweight atau ringan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perbandingan model deteksi objek yang lightweight pada Raspberry Pi 5 untuk menentukan model paling optimal antara akurasi dan efisiensi sumber daya. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, dipilih dua model deteksi objek dari keluarga YOLO untuk dibandingkan dalam penelitian ini. Kedua model bukanlah model bawaan, melainkan hasil modifikasi dari arsitektur dasarnya, yaitu YOLO 11N dan YOLO V8N. Dari kedua basis tersebut dikembangkan dua model berikut, yaitu LBC YOLO 11N dan YOLO V8N 3SE PD. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pascal VOC, salah satu dataset publik yang umum dijadikan tolak ukur dalam tugas deteksi objek. Pascal VOC dipilih karena bersifat netral, tidak berasal dari salah satu model yang dibandingkan, sehingga pengujian menjadi adil dan tidak memihak. Dataset ini berperan murni sebagai instrumen beban uji untuk membandingkan akurasi dan efisiensi kedua model pada Raspberry Pi 5. Lanjut ke rumusan masalah. 1. Bagaimana perbandingan efisiensi komputasi dan kinerja dari arsitek LBC YOLO 11N dan YOLO V8N 3SE PD ketika diimplementasikan pada perangkat keras Raspberry Pi 5. Kedua, berdasarkan hasil pengujian menggunakan instrumen dasar dataset Pascal VOC di antara model LBC YOLO 11N dan YOLO V8N 3SE PD, manakah yang memberikan hasil paling optimal? Ditinjauan dari keseimbangan antara tingkat akurasi, deteksi, dan beban komputasi. Lanjut ke batasan masalah. 1. Perangkat keras komputasi yang digunakan sebagai lingkungan evaluasi kinerja model dibatasi hanya pada perangkat mikrokontroler Raspberry Pi 5. 2. Algoritma deep learning yang menjadi subjek utama dalam pengujian dan komparasi dibatasi pada dua model berarsitektur berbobot ringan, yaitu model tersebut. 3. Data yang digunakan secara eksekutif sebagai instrumen beban uji standar untuk mengukur dan membandingkan kinerja model adalah dataset Pascal VOC. 4. Evaluasi performa komparasi antar model hanya difokuskan pada analisis metrik akurasi, meliputi precision, recall, dan lainnya, serta metrik efisiensi perangkat keras, meliputi jumlah parameter, floating point, dan FPS. Lanjut ke tujuan penelitian. Pertama, mengevaluasi tingkat efisiensi dan performa kinerja komputasi dari arsitek lightweight LBC YOLO 11N dan YOLO V8N 3SE PD ketika diimplementasikan pada ekosistem perangkat keras Raspberry Pi 5. Kedua, melakukan perbandingan kinerja secara objektif antara model yang dibandingkan dengan menggunakan dataset Pascal VOC secara eksklusif sebagai beban uji standar. Ketiga, mencari dan menentukan hasil paling optimal di antara kedua model yang dibandingkan guna menentukan arsitek yang mampu memberikan keseimbangan terbaik antara tingkat akurasi deteksi yang tingkat tinggi dan efisiensi beban komputasi di dalam perangkat keras yang terbatas. Lanjut ke manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti dan pengembang, menyediakan rujukan dan panduan teknis hasil benchmarking model lightweight pada Raspberry Pi 5 sehingga mengembang dapat langsung memilih model yang paling optimal tanpa perlu melakukan pengujian dari nol. Kedua, bagi pengembang
ilmu pengetahuan, memberikan bukti empiris mengenai kelayakan, stabilitas, dan batas kedua model ketika diuji pada perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Lanjut ke dasar teori. Nah, ini langsung ke Raspberry Pi 5 dan kamera. Raspberry Pi 5 adalah single board komputer yang dipilih sebagai unit komputasi utama karena ringkas, hemat biaya, dan mendukung beragam I/O. Meski performanya meningkat dari generasi sebelumnya, kapasitas CPU, memori, dan dayanya tetap terbatas dibandingkan komputer pada umumnya, sehingga membutuhkan algoritma yang berbobot ringan. Terus sebagai masukan visual, Raspberry Pi 5 dipasangkan dengan Pi kamera, modul kecil namun mampu menangkap gambar beresolusi tinggi. Lanjut ke dasar teori deteksi objek. Deteksi objek merupakan salah satu tugas inti dari visi komputer yang menjawab dua hal sekaligus, yaitu objek apa, klasifikasi, dan di mana letaknya, lokalisasi. Dengan menandai setiap objek menggunakan kotak pembatas, yaitu boundary box, beserta label, kelas, dan skor kepercayaannya. Secara umum, algoritma objek deteksi berbasis deep learning terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu metode dua tahap seperti keluarga RCNN, terus ada metode satu tahap one stage seperti YOLO dan SSD. Lanjut ke dasar teori arsitektur dasar YOLO. YOLO adalah keluarga algoritma deteksi objek satu tahap yang dirancang untuk mencapai keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan deteksi. Secara umum, arsitek YOLO tersusun dari atas tiga bagian utama, yaitu backbone, neck, dan head. Lanjut ke model LBC YOLO 11N oleh Zhu J pada tahun 2026. Model ini merupakan model deteksi objek ultra ringan yang dikembangkan dari basis YOLO 11N agar dapat bekerja efisien pada perangkat dengan CPU berdaya rendah. Peringanan model dicapai melalui tiga strategi utama, yaitu kompresi kanal, optimasi backbone dengan device separable convolution, dan yang terakhir kepala deteksi ringan DW detect. Lanjut ke dasar teori model YOLO V8N 3SE PD oleh Wang J pada tahun 2026. YOLO V8N 3SE PD merupakan varian ringan yang dikembangkan dari basis YOLO V8N untuk memperangkat sumber daya terbatas. Penamaan 3SE PD menandakan tiga komponen utamanya, yaitu tiga modul atensi, squeeze and excitation, pruning and distillation yang bekerja secara berurutan. Berurutannya seperti atensi, squeeze and excitation, kedua pemangkasan terstruktur, pruning, yaitu yang terakhir penyulingan pengetahuan, knowledge distillation. Lanjut, dasar teori konversi dan format model. Pelatihan kedua model dilakukan menggunakan framework Ultralytic YOLO yang berbasis PyTorch, sehingga bobot hasil pelatihan tersimpan dalam format asli PyTorch. Format ini masih terikat pada ekosistem PyTorch dan belum optimal untuk perangkat yang tertanam, sehingga perlu konversi ke format yang lebih ringan agar sesuai dengan keterbatasan sumber daya Raspberry Pi 5. Karena PyTorch dan TensorFlow merupakan ekosistem yang berbeda, konversi tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan melalui format perantara. PyTorch bobot asli hasil pelatihan, ONNX itu format perantara yang netral sebagai jembatan antar framework. Terus TensorFlow Lite, format akhir yang ringan dan dioptimalkan untuk perangkat tertanam. Pada tahap ini dapat diterapkan kuantitas untuk menekan ukuran model dan beban komputasinya lebih lanjut. Prosedur konversi yang sama diterapkan pada kedua model agar agar pelakuannya setara dan perbandingannya tetap adil. Dasar ke teori metrik evaluasi, kinerja kedua model diukur menggunakan beberapa metrik yang mencakup akurasi, deteksi, dan efisiensi perangkat keras, yaitu ada precision, recall, MAP, jumlah parameters, terus floating point operation, dan
fps frame per second. Terus ini adalah metode alur penelitiannya. Ini di sebelah kanan ada gambar alurnya. Pertama ada pengumpulan dan preprocessing data. Habis itu alur lalu bercabang menjadi 2 jalur paralel, itu LBC YOLO 11N, itu rekonstruksi arsitek, pelatihan standar, konversi dan kompresi model. Terus habis itu ada cabang YOLO V8N 3SEPD, rekonstruksi arsitektur. Terus selanjutnya pelatihan berlapis, pruning dan knowledge distillation. Habis itu konversi dan kompresi model. Kedua jalur menyatu kembali pada implementasi pada Raspberry Pi 5. Model dipasang dan dijalankan untuk inferensi deteksi objek. Habis itu ada pengujian dan evaluasi. Kinerja diukur dan dibandingkan berdasarkan metrik akurasi dan efisiensi untuk menentukan model dengan trade-off paling optimal. Nah, pengumpulan dan preprocessing data uji. Dataset yang digunakan itu adalah Pascal VOC. Diperoleh dari situs resmi Pascal VOC Challenge. Dataset ini merupakan gambaran rilis VOC 2007 dan 2012, terdiri atas 16.551 gambar pada subset trainfall dengan 20 kategori objek umum. Dataset ini difungsikan murni sebagai instrumen beban uji yang konsisten untuk menguji efisiensi dan akurasi kedua model, bukan sebagai aplikasi untuk domain tertentu. Tahap preprocessing yaitu konversi anotasi, kedua pembagian data, ketiga penyeragaman ukuran. Untuk menjamin keadilan perbandingan, dataset preprocessing ini termasuk pembagian subset dan ukuran masukannya digunakan secara identik oleh kedua model, baik LBC YOLO 11N maupun YOLO V8N 3SEPD. Rekonstruksi arsitek model. Tahap ini membangun kembali kedua model sesuai rancangan aslinya sebelum pelatihan. Penelitian ini tidak merancang arsitek baru, melainkan menyusun ulang struktur jaringan masing-masing model agar sesuai dengan artikel rujukannya. Yang membedakan kedua model yang pada tahap ini adalah bagian mana yang sudah dibentuk secara struktural. LBC YOLO 11N seluruh strategi peringanannya bersifat struktural, sehingga semuanya diterapkan pada tahap rekonstruksi ini. Untuk YOLO V8N 3SEPD, pada tahap ini hanya ditambahkan 3 modul atensi SE ke dalam jaringan. Adapun pruning dan knowledge distillation tidak diterapkan di sini, melainkan pada tahap pelatihan, karena keduanya merupakan bagian dari proses latih dan bukan modifikasi struktur jaringan. Yaitu pada pelatihan model, kedua model dilatih dataset yang sama, tetapi dengan alur pelatihan yang berbeda. LBC YOLO 11N ini dilatih dalam satu tahap sehingga konvergen tanpa proses tambahan, sebab seluruh peringanannya telah diselesaikan pada proses rekonstruksi. Untuk YOLO V8N 3SEPD dilatih secara berlapis dengan urutan melatih model lengkap sebagai teacher, menerapkan struktur pruning untuk memangkas parameter yang redundang, melakukan knowledge distillation untuk mengalihkan informasi semantik dari teacher ke student, sehingga akurasi tetap terjaga meskipun ukuran model jauh lebih ringkas. Terus ada konversi dan komparasi model. Bobot terlatih dari tahap sebelumnya disiapkan agar dapat berjalan pada Raspberry Pi 5. Pada tahap ini bobot tersebut diubah ke bentuk akhir yang lebih ringan sekaligus ukurannya. Yang optimasi format, itu ada kompresi, habis itu ada perlakuan yang setara. Lanjut ke implementasi pada Raspberry Pi 5. Kedua model dipasangkan pada perangkat Raspberry Pi 5 terhubung dengan modul Pi kamera. Pada perangkat inilah model menjadi inferensi deteksi objek menggunakan CPU Raspberry Pi 5. Habis itu ada pengujian dan matrik evaluasi. Pada tahap akhir, kedua model diuji menggunakan subset data
uji yang sama dan dijalankan secara berulang agar hasil pengukuran stabil dan representatif. Hasil pengujian dinilai dari dua kelompok metrik yang telah dijelaskan sebelumnya, akurasi deteksi, terus efisiensi perangkat keras. Kedua kelompok metrik tersebut kemudian dianalisasi secara komparatif untuk menentukan model yang memberikan keseimbangan optimal antar akurasi deteksi dan efisiensi sumber daya pada Raspberry Pi 5. Sekian, terima kasih.